Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ini semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu jangan lupa protokol kesehatan. Kalau tidak penting sekali, di rumah saja. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, supaya kegiatan kita belajar bisa lancar. Baiklah, anak-anak, pertemuan yang ketiga ini masih materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan saya masih ingat Bu Farida, ZP, SMA Negeri 5 Metro, materi ekonomi kelas 11 untuk pertemuan ketiga. Perhatikan materi yang kemarin masih pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, masalah, dan cara mengatasinya. Dan yang KD keempat, titik 1, menyajikan temuan permasalahan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, serta cara mengatasinya. Kemudian untuk materi pada hari ini, yang pertama, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Dan nanti yang kedua, kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Kita lihat pada materi yang pertama, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ini Ibu tampilkan foto-foto. Yang pertama di atas itu adalah bangunan-bangunan ya di pinggir laut, pelabuhan ya. Kemudian yang berikutnya mobil di jalan, ini menunjukkan kepadatan ya, terutama ya kepadatan penduduk. Apalagi sekarang kebutuhan mobil itu merupakan kebutuhan primer, bukan lagi tersier atau kebutuhan mewah. Dan foto yang ketiga menunjukkan sawah. Pak Tani dan Bu Tani sedang menanam sawah alias atau namanya pertanian. Nah, di sini permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang terkait dengan karakter yang ditemui pada negara berkembang seperti negara kita, Indonesia yang tercinta, yaitu satu, ketergantungan pada sektor pertanian atau disebut primer. Primer itu kebutuhan pokok. Indonesia masih ketergantungan dengan pertanian. Apa foto yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas. Kenapa tingkat produktivitas kita masih rendah? Mungkin dengan SDM-nya, sumber daya manusianya juga yang masih kurang. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Nah, nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya dengan perdagangan internasional atau hubungan internasional. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Kita bayangkan tingkat pengangguran setiap tahun negara kita meluluskan misalnya tingkat SMA saja. Belum tentu kelulusan SMA itu setiap tahun mereka bisa bekerja atau melanjutkan kuliahnya. Tentu ada yang tidak bisa melanjutkan tersebut. Akhirnya menjadi pengangguran. Setahun berapa? Tahun berikutnya berapa? Tahun berikutnya kembali berapa?
Nah, itulah kenapa mereka banyak menganggur. Mungkin karena SDM-nya atau keahliannya belum ada, maka belum dibutuhkan oleh lembaga penyedia tenaga kerja, sehingga pengangguran semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat. Kemudian yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Karena tadi mungkin banyak pengangguran, ya kehidupannya masih banyak yang menengah, standar menengah ke bawah. Contohnya masyarakat kita masih banyak yang memperoleh BLT, bantuan langsung tunai. Mungkin di antara keluarga di sekolah kita ini masih banyak yang mendapatkan BLT ya. Kemudian yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. Antara kelahiran dengan kematian masih lebih besar kelahiran, sehingga pertambahan penduduk itu sangat tinggi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang itu sebesar 2 sampai 4 kali lipat ya pertambahan penduduk negara-negara maju. Ya, tidak mengherankan jika mungkin 75% lebih penduduk dunia ini merupakan penduduk negara berkembang. Karena tingginya tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang telah menimbulkan masalah-masalah besar, terutama apa? Kaitannya dengan penyediaan pangan, kemudian kesempatan kerja, ya, kemudian pendidikan, kesehatan, ya, dan sebagainya. Itu jelas kalau masalah satu bisa mengakibatkan masalah berikutnya. Tingkat pendidikan kita saja bisa diukur. Tingkat mungkin SMP masih banyak yang belum melanjutkan ke tingkat SLTA. Itu juga permasalahan. Apakah nantinya menjadikan masalah pembangunan Indonesia atau pembangunan negara kita? Jelas. Untuk itu, kalian nanti setelah lulus SMA, usahakan bisa kuliah untuk melanjutkan keahlianmu, atau latihan kerja, atau latihan kursus, supaya punya keahlian. Nah, nantinya supaya bisa bekerja, bisa memperoleh pendapatan, bisa memajukan tingkat perekonomian negara kita. Yang berikutnya, kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilan. Satu, kebijakan dan strategi pembangunan. Ini ada visi dan misi pembangunan nasional, yaitu tahun 2005 sampai dengan 2025. Visinya, Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Itu visi. Kemudian misinya, satu, bisa mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Masih ingat toh falsafah Pancasila atau bunyi dari Pancasila, kelima Pancasila? Harus tahu. Terutama satu, moral, agama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan seterusnya, kita harus tahu manfaat daripada bunyi Pancasila di sini. Kalau ada di antara kalian yang masih belum hafal Pancasila, ya keterlaluan ya. Seperti contoh, tidak pakai masker di jalan-jalan itu, banyak sama polisi suruh menyebutkan Pancasila aja, nggak hafal. Nah, itu bagaimana? Padahal falsafah Pancasila itu membentuk berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Ya.
Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Berarti SDM-nya, sumber daya manusianya harus berpendidikan, berkeahlian, ya. Kemudian yang ketiga, dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum, ya. Berlandaskan hukum. Hukum negara kita apa? Nah, berpatokan kepada siapa, ya. Kemudian yang berikutnya, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Ya, aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan, pembangunan, dan berkeadilan atau yang berkeadilan. Yang keenam, dapat mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Nah, sekarang sudah mulai program-program penanaman pohon ya supaya asri, lestari, pohon bisa dimanfaatkan nantinya. Kalau nebang harus ada penggantinya, penanaman buah-buahan bisa untuk vitamin sehingga lestari ya, asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Walaupun negara Indonesia berpulau-pulau, bahkan ada yang namanya Pulau Seribu, Pulau ke-1000 mungkin diantaranya seperti itu. Nah, walaupun berpulau-pulau, bersuku bangsa, tetap Indonesia. Ya. Ingat kan 28 Oktober, hari apa? Sumpah Pemuda, tanggal berapa? Ya. Maknanya seperti apa? Sebetulnya sudah semuanya. Itulah merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi nanti kita rayakan 17 Agustus ya, beberapa hari lagi. Kemudian yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Sudah perdagangan, sudah ada hubungannya dengan internasional, pariwisata, ya pariwisata juga sudah go internasional, kemudian pendidikan contohnya tukar pendidik atau tukar pelajar, pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara-negara lain sudah dilakukan, sudah ada ya. Tinggal kita bagaimana memaknainya, bagaimana meneruskannya perjuangan kita ini dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang B, rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah itu kalau zaman Orde Baru disebut Replita, rencana pembangunan 5 tahun yang sudah saya jelaskan di materi kemarin, pertemuan kedua. Di sini tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM adalah rencana pembangunan jangka menengah adalah ya, 1. RPJM ke-1 itu 2005 sampai 2009, berapa tahun? 5 tahun ya. Memang program kita pembangunan itu adalah per 5 tahun. Apa saja yang ditekankan dalam RPJM ke-1? Pertama, pembangunan penataan kembali dan membangun Indonesia di segala bidang. Tujuannya untuk apa? Menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil, dan makmur, demokratis, serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Kemudian yang kedua, RPJM kedua 2010 sampai 2014. Apa yang dicanangkan? Yaitu pembangunan ini menekankan pada upaya meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, pengembangan iptek,
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Maka di perguruan tinggi itu sudah ada jurusan-jurusan teknologi. Alhamdulillah di Sumatera sudah ada apa namanya perguruan tinggi apa? ITERA, ya teknik. Nah nantinya anak SMA yang sudah lulus bisa sekolah ke sana, bisa memperoleh ya memperoleh pendidikan teknik. Teknik apa saja di sana ada. Silakan kalau kalian mau melanjutkan ya supaya nanti menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan beriptek ilmu pengetahuan dan teknologi supaya kita nanti SDM-nya mempunyai daya saing di kalau bisa di internasional. Yang ketiga, RPJM ketiga, yaitu tahun 2015 sampai 2019. Apa ditekankan pembangunan ini? Menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan apa? Sumber daya manusia. Banyak loh Indonesia alhamdulillah kaya dengan SDM yang berkualitas. Ayo kita kejar. Serta kemampuan iptek yang terus meningkat dan harus meningkat. Maka kita harus belajar dan kerja keras. Belajar terus, jangan sampai males belajarnya ya. Kemudian yang keempat, RPJM keempat, yaitu 2020 kemarin sampai dengan 2025. Apa pembangunan yang ditekankan di sini? Yaitu pembangunan ini menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan komparatif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan yang berdaya saing. Yang berikutnya, arah kebijakan umum pembangunan nasional ya. Di sini ada tujuan-tujuannya ya. 1, bertujuan melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera. Yang kedua, untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi untuk penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM, hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, kesenjangan pembangunan antar daerah, kesenjangan gender. Nah, di sini kesenjangan kesejahteraan itu bagaimana mengentaskan kemiskinan supaya antara daerah satu dengan daerah lain kemiskinan semakin berkurang sehingga semakin sejahtera. Kemudian pembangunan antar daerah, alhamdulillah kita lihat sekarang jalan-jalan sudah dibangun ya, walaupun masih ada yang rusak tapi kan pernah dibangun dan rusak nanti juga akan didandanin ya. Semua supaya tingkat perekonomian itu lancar, kendaraan lancar, transportasi lancar, sehingga perekonomian juga lancar. Nah, kalau kesenjangan gender, alhamdulillah Indonesia sudah melaksanakan supaya tidak terlalu untuk antara wanita dengan laki-laki itu sudah banyak yang seperti contoh presiden tidak harus laki-laki dan negara kita sudah melakukannya, yaitu Ibu Megawati, presiden perempuan yang pertama di Indonesia. Kemudian menteri-menteri sekarang sudah banyak perempuan, dokter sudah banyak perempuan ya. Nah, itulah gender, persamaan gender atau kesenjangan gender itu sudah mulai merata, tidak kelihatan ya. Sekarang guru juga perempuan banyak ya, ahli-ahli teknologi juga
banyak yang dari perempuan, pimpinan-pimpinan ya, dan sebagainya. Nah, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlakukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintah yang bersih. Nah, mudah-mudahan di negara kita untuk koruptor-koruptor segera terpegang dan terselesaikan supaya Indonesia ini, negara kita yang kita cintai ini merasa mendapatkan keadilan, ya, kemudian merasakan pemerintahan yang bersih, dan semoga nanti kalian semua, anak-anakku semua, menjadi calon-calon pemimpin, pemimpin yang jujur ya, pemimpin yang berkualitas, pemimpin sebagai sumber daya manusia yang mempunyai teknologi, pemikiran inovatif ya. Itu yang selalu kami harapkan. Ya, walaupun kalian bukan anak kandung saya, kalau saya mendengarkan ada yang berhasil, senang ya. Ayo kita lanjutkan belajar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apa indikator-indikator? Nah, di sini pembangunan ekonomi merupakan konsep yang sangat luas dan inklusif. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara seperti apa? Kemiskinan, ya masih banyak ya di negara kita atau daerah-daerah lain atau di metro saja masih ada kemiskinan ya, dan pengangguran ya, harus dapat dijawab oleh pembangunan ekonomi. Karena apa? Secara konseptual pembangunan ekonomi itu mempunyai makna yang luas dan inklusif. Untuk apa? Untuk mengukur keberhasilannya tentang perlu indikator-indikator yang tertentu untuk pembangunan. Nah, di sini untuk mengukur keberhasilan ada beberapa indikator. Keberhasilan apa? Keberhasilan pembangunan. Satu, indikator moneter. Apa itu indikator moneter? Indikator moneter ini meliputi satu, pendapatan per kapita, dan dua, kesejahteraan ekonomi bersih. Pendapatan per kapita itu ya tingkat pendapatan masyarakat. Ini juga bukan satu-satunya faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena masih ada faktor lain seperti adat istiadat, kemudian keadaan iklim, kondisi alam, kemudian kondisi kebebasan masyarakat. Selain itu juga pendekatan pendapatan nasional mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara. Seperti apa? Struktur umum dan distribusi pendapatan. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi bersih. Apa itu kesejahteraan ekonomi bersih? Ya, indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan GNP. Masih ingat? Gross National Product. Dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi maksudnya bagaimana pendapatan bersihnya. Ya. Kemudian yang kedua, indikator non-moneter. Indikator non-moneter ini ada beberapa hal dalam kehidupan masyarakat, terutama meliputi indikator sosial dengan indeks kualitas hidup. Kalau indikator sosial itu antara lain mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar bagaimana,
menengah dan kejuruan, maksudnya menengah SMP, kejuruan itu menengah pertama ya SMP ya, menengah atas itu adalah SLTA. Dan SEMEA, kalau saya dulu SEMEA, sekarang kejuruan. Jumlah surat kabar, telepon, radio, konsumsi energi per kapita, dan lain-lain. Kemudian yang indeks kualitas hidup, ya IKH disebut juga, indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Indeks kualitas hidup itu mencakup indikator tingkat harapan hidup. Ya, tingkat harapan hidup. Kemudian ya angka kematian dan tingkat meleknya huruf. Jadi tidak buta huruf ya. Ini indeks kualitas hidupnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, indikator campuran, yaitu indikator Susenas inti dan indeks pembangunan manusia. Indikator Susenas inti itu merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik, yaitu pada tahun 1992, yaitu mencakup apa saja? Aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ya, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan sebagainya. Kalau indeks pembangunan manusia, itu indikator tingkat harapan hidup, yaitu tingkat melek huruf, maksudnya tahu perkembangan ya, dan pendapatan real per kapitanya yang dihitung berdasarkan paritas daya beli ya, atau keseimbangan kemampuan belanja negara. Nah, itulah indikator-indikator keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Ya, ingat terutama siapkan, karena sumber daya alam Indonesia itu banyak, kita siapkan sumber daya manusianya. Kalian harus belajar, sekolah, dan memperoleh keahlian, itu yang sangat diperlukan. Ingat loh, sekarang sudah banyak yang sudah menggunakan alat-alat canggih ya, terutama jaga pintu tol aja sudah pakai mesin kan, tinggal tempel kartu. Kita parkir saja di rumah sakit sudah pakai kartu, berarti kan sudah pakai mesin ya. Makanya yang dibutuhkan itu tenaga kerja siapa? Yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian. Untuk itu, mari kita siapkan menjadi manusia atau sumber daya manusia yang mempunyai keahlian. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan kembangkan pendapatmu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara kita tercinta. Nah, di sini Ibu ada pesan, biasakanlah ya. Pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kualitas penduduk sebagai tenaga kerja yang mendukung kegiatan produksi. Untuk itu, kita perlu membiasakan diri menanamkan sikap rasa ingin tahu dan gemar membaca dalam diri kita. Terima kasih, salam sukses, salam sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.